Tidak diurus untuk korban semuanya, untuk sekolah ya, semuanya. Itu artinya kan setelah nanti dititipkan, hak dasarnya seperti pendidikan itu tidak boleh hilang. Hak bermainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Bapak Kapolres setelah melakukan langkah-langkah yang cukup tegas. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan bahwa kasus ini adalah satu dari begitu banyak kasus yang mungkin merupakan fenomena gunung es. Ini hadir karena peran serta masyarakat, karena viralnya dari 911 dari Bang Hotman Paris, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu semuanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, polisi, tapi masyarakat luas. Mungkin dulu juga ada kasus yang kemarin di Bekasi, yang seorang anak dirantai, itu juga viral oleh tetangga saja. Jadi kalau ada 911 di Kopi Joni, mungkin masyarakat akan membentuk semacam demikian. Kita juga punya ada Komnas Anak, ada LPAI, ada mungkin Yayasan Lentera Anak dan sebagainya. Itu peran serta masyarakat perlu untuk mengingatkan pentingnya perlindungan anak oleh masyarakat sendiri. Jadi bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi juga langkah-langkah preventif. Mengingatkan kepada warga, kepada keluarga, kepada ayah, ibu, peduli pada perlindungan anak, peduli pada kesejahteraan dan penjagaan anak-anak. Jadi ini saya kira harus menjadi contoh dan terus disuarakan oleh media, selalu diingatkan. Ya, beberapa waktu yang lalu kami misalnya membentuk adanya Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Ini sudah terbentuk, ada di kota Tangsel, seluruh RT RW-nya dilengkapi dengan Sparta, di Kabupaten Banyuwangi, Bengkulu Utara, kemudian di Bitung, Sulawesi Utara, dan Bekasi juga. Nah, mudah-mudahan segera terbentuk di berbagai daerah, termasuk di wilayah DKI Jakarta sendiri. Mudah-mudahan Bapak Kapolres mendorong lahirnya Sparta di wilayah Jakarta Utara dan diteruskan di tempat lain. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga selalu memberitakan berbagai pelanggaran hak anak ini, karena memang kekerasan terhadap anak harus kita hentikan sekarang juga dan untuk selamanya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir pointer untuk kalian outline adalah yang pertama, sekarang ini perkosaan anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak sangat banyak. Ya, itu. Anak memperkosa anak kecil memperkosa anak kecil, kemudian orang dewasa juga memperkosa anak kecil. Lagi benar-benar sangat membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu juga yang sering datang pengaduan ke saya adalah hati-hati bagi istri yang kawin kedua dengan membawa putrinya. Sering kejadian bapak tiri sering melakukan pelecehan seksual kepada putri tirinya dari perkawinan pertama. Mungkin karena dilihat tiap hari badannya seksi itu. Jadi hati-hati kepada ibu yang nikah kedua kali. Kalau kau punya putri, lebih bagus pindahkan ke rumah neneknya. Itu paling banyak yang datang ke saya pengaduan. Ya. Yang ketiga, yang sangat perlu adalah DPR harus merubah undang-undang, ya, bahwa anak umur 12 tahun itu harus dikembalikan ke orang tua, atau itu sudah tidak zamannya lagi. Karena ternyata umur 12 tahun ke bawah bisa kelakuannya lebih sadis dari orang dewasa. Tapi undang-undangnya harus dirubah. Sampai ketemu di Surabaya tanggal 24, Hotman 911 akan ada di Surabaya. Terima kasih. Mas Seto, sedikit, adakah dari pihak Mas Seto untuk pendekatan kepada korban ataupun orang tuanya, pendekatan secara persuasif, ketemu langsung, memberikan maksudnya binaan juga, paling tidak kan mereka trauma dan mereka juga merasa psikis mereka terganggu gitu. Mas Seto sendiri dari pihak Komunitas Anak seperti
apa, dan Bang Sirait sendiri seperti apa? Ya, kami selalu demikian ya. Beberapa kasus ini baru saja kami sudah bertemu juga langsung dengan korban, dan ini tentu akan kami tindak lanjuti, tetapi kami tentu koordinasi dengan negara. Jadi apakah dari pemerintah, mungkin dari dinas kesehatan, ya, psikolognya bisa turun tangan dan sebagainya. Kami akan tetap mengawal kasus-kasus demikian ini juga di beberapa tempat yang lain. Tapi ada satu hal yang mau saya agak prihatin. Ini sangat prihatin. Dua gentleman ini kayaknya bersaing. Oh enggak. Ya dulu, itu pendapat saya. Berbeda pendapat. Ya, nggak apa-apa. Saya harus ngomong apa adanya. Itu yaitu dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh pimpinan sekolah di SPI, SPI Malang. Malah beliau jadi saksi ahli untuk meringankan si pelaku. Beliau mewakili para korban. Jadi artinya dua-duanya aktivis, ya kan? Apakah itu bersaing atau beda pendapat saya nggak tahu. Tapi kasus itu sangat benar-benar menarik perhatian masyarakat karena banyak pertanyaan kepada Kaseto. Kok Kaseto malah jadi saksi ahli untuk si terdakwa, sedangkan dia teriak-teriak di luar agar terdakwa dihukum. Itu hanya perhatian kita sebagai masyarakat, Pak, ya. Karena kita di sini, saya sendiri benar-benar murni mau membuang waktu agar benar-benar bermanfaat. Benar nggak? Baik. Ya ngomong dong. Ya. Baik, saya kira saya respon ini ya, bahwa untuk keluarga korban tentu ada dua pendekatan. Proses hukumnya tetap kita harus kawal terus. Lalu yang terpenting adalah bagaimana kita buat trauma healing terhadap korban. Karena yakin dan saya yakin-yakinnya tadi kakak dari korban tadi sudah mengatakan. Tapi saya ada pertanyaan. Sudah diam. Saya ada pertanyaan. Ini nggak apa-apa. Ini saya mewakili rakyat nih. Kata healing kepada korban itu, emang di Indonesia sudah ada begitu? Itu kata-kata terlalu indah deh. Enggak ada. Siapa yang peduli gitu loh? Ada itu ya? pasti, karena pengalaman empirik. Jadi sesuai dengan permintaan dari kakaknya tadi kan itu bahwa ada dibutuhkan itu kan, gitu ya Bu ya. Nah, kita akan lakukan. Itu saya kira respon saya. Yang pertanyaan saya kedua apa? Bapak sendiri ini untuk sidangnya sendiri dan para ini kan masih ditahan ya Pak? Bukan tahan. Bukan Kita tidak pernah melakukan penahanan terhadap 4 ABH ini ya. Kita titipkan. Ya, di dalam pembinaan. Proses sendiri pasti kan ada sidang ya Pak. Ya. Dan dari Polres sendiri seperti apa Pak? Ya, ini kan sedang dalam proses untuk diversi, ya kan. Besok adalah hari terakhir. Ini sedang kita rapatkan ya dengan tim. Ya, mudah-mudahan hasil untuk hari ini khusus yang satu orang ya sudah dapat, sudah bisa kita ajukan ke mana? Ke pengadilan untuk mendapatkan penetapannya ya. Khusus yang 3 orang tadi ya kan, untuk ABH tadi kan sudah dengar tadi. Tidak mau damai. Pihak dari mana? Dari keluarga korban tidak damai ya. Tetap kita lanjutkan. Iya. Ya. Itu. Haris, Bang. Untuk pendidikannya kan korban ini kan trauma ya. Kelanjutan pendidikan korban ini bagaimana? Ya, saya kira kan nanti dalam penitipan ya, sebelum proses hukum berjalan lewat pendekatan diversi tadi, maka ada kewajiban dari pemerintah menyiapkan kan dari 4 itu sama sekali sudah tidak sekolah, tapi itu bisa difasilitasi untuk kembali sekolah. Memang selama ini sepertinya ini tanda kutip ya. Benar nggak sepertinya agak sedikit gelandangan ya atau gimana? Gelandang enggak, Bang? Dia punya tempat tinggal, Bang. Ada orang tua. Orang tua ada. Oh, iya. Tidak diurus. Untuk korban sekolah semuanya. Untuk sekolah Ya, semuanya. itu artinya kan setelah nanti dititipkan, hak-hak dasarnya seperti pendidikan itu tidak boleh hilang. Hak bermainnya. untuk korban Haris, untuk korban bukan untuk Iya, saya kira itu sama. Dia harus difasilitasi oleh negara, kan gitu. Dalam arti untuk memenuhi hak dasarnya, salah satu pendidikannya, perlindungannya. Ya, itu harus diberikan oleh negara. Disitulah hadirnya negara untuk korban. Bang Hotman sendiri mungkin tidak tadi sempat mengatakan kepada pihak anggota DPR sendiri, apakah juga pribadi Bang Hotman tidak setuju ya kalau nanti banyaknya orang-orang akan mencontoh dengan usia muda bisa melakukan semena-mena, melakukan hal-hal yang kriminal bisa dilakukan. Itu prihatin saya karena umur boleh muda tapi kelakuannya sudah dewasa. Cuma formal undang-undangnya kan ada, berarti undang-undangnya harus dirubah. Dan sudah banyak kejadian ini. Ya, undang-undangnya harus dirubah. Jadi sekali lagi saya luruskan saja, bukan undang-undang perlindungan anaknya ya, undang-undang sistem peradilan pidana anak Ya. yang mendefinisikan klarifikasi 14 tahun ke bawah, 12 tahun, itu yang harus direvisi itu Ya. tadi. Ya. Bang Hotman, terkait kasus ini Bang Hotman komentar kemarin kan di medsos
kasusnya terlambat, Polres menangani. Nah sekarang sebentar. Saya kira setelah saya temukan ternyata tidak terlambat. Memang datang keluarganya ketemu Hotman 911 di Kopi Joni, anggapan masyarakat seolah-olah terlambat. Memang banyakan yang datang ke saya itu yang terlambat. Yang banyakan sesudah kita viralkan baru langsung heboh seperti kasus di Gontor. Kasus di Palembang. Kalau ini, makanya dalam kesempatan ini untuk kali ini saya terima kasih kepada Bapak Kapolri dan sahabat saya Bapak Kapolda Metro karena punya anak buah Kapolri Utara Pak Wibowo. Ya, mudah-mudahan cepat naik jadi dir di Mabes nanti. Amin. Oke. Sudah ya, masih ada? Cukup ya. Cukup ya. Jadi, Thank you. ya. Oke Pak. Ya. Foto kita, foto. Ya. Pokoknya ini saya tanya sama anak itu, emang kau sampai tuntas? Untuk saya tuntas dewasa lah kan? Enggak, saya cuma nempelin setengah masuk, dia punya itunya, habis itu apa temannya didorongin agar masuk semua. Tapi habis itu nggak sampai bergantian gitu, tempel keluar, tempel. Jadi seolah-olah tidak ada sampai tuntas, itu yang tidak. Ini makanya saya tanya, emang sampai saya tanya sudah punya air itu enggak? Enggak katanya. Baru akhirnya ngaku dia diperkosa begitu. Ada luka enggak? Berdarah atau apa? Enggak ada. Saya tanya anaknya, iya. Iya. Sempat ke rumah sakit atau gimana Mbak untuk periksa gitu di visum atau apa, melakukan seperti itu nggak Mbak? Sempat melakukan itu nggak? Visum ya. Udah visum ya? Terus visumnya apa? Visumnya apa Mbak? Hah? Ada luka robek? Kita tidak bisa menghasilkan intinya ada kerusakan. Mbak, orang tua sendiri gimana Mbak? Mungkin ketika mendengar ini, orang tuanya masih ada Mbak? Udah yatim piatu, adanya kakaknya. Oke, saya kira cukup ya. Pihak pelaku sempat minta damai ya? Keluarganya yang minta damai ya. Ada, jadi gini, ini kita luruskan juga Bang. Jadi sebenarnya keluarga ini ada sedikit penekanan dari, saya nggak tahu siapa keluarganya. Intinya mereka bawa LSM, tapi kita tidak tahu LSM-nya mana yang melakukan penekanan untuk minta anaknya dibebaskan. Gitu aja. Makanya mereka ketakutan itu baru mengadukan. Jadi justru karena ada pihak-pihak tertentu yang seolah-olah mengharuskan dia berdamai, makanya datang ke saya. Dan sekarang kalau ada pihak-pihak yang memaksa berdamai juga, lawanmu Hotman Paris. Sudah, ya? Sudah, oke ya? Filmnya Hotman 911 adalah kasus yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan, khususnya yang dialami oleh rakyat yang ekonomi lemah, yang saya sekarang menyebutkannya pengais keadilan. Di Indonesia ini saking banyaknya ketidakadilan, bukan lagi namanya sudah nggak tepat pencari keadilan, tapi mengais-ngais gitu loh. Kalau mencari kan keadilan dia ada, ini mengais-ngais, saking susahnya keadilan itu, saking mahalnya keadilan itu. Disitulah kita, peran saya semaksimal mungkin, walaupun saya punya keterbatasan karena saya juga manusia dan hanya satu orang gitu loh. Jadi yang menyentuh rasa kemanusiaan, pelanggaran hak asasi yang dialami oleh rakyat ekonomi lemah yang seolah-olah mengais-ngais keadilan, padahal dia di pihak yang benar atau korban. Itu kriteriumnya Hotman 911. Termasuklah banyak orang walaupun dia sudah korban, tapi contoh kasus di Palembang, dia udah sebulan itu wanita yang ditonjokin sama Audrey Deplen udah bikin laporan polisi udah sebulan, tapi si pelakunya dipanggil tidak mau hadir, akhirnya dia kirim ke saya videonya. Sama juga yang santri meninggal di pesantren di Gontor, sudah hampir 2 minggu ibunya itu teriak-teriak, anak saya kenapa kalau memang sakit kenapa darah kain kafannya penuh dengan darah. Waktu saya ke sana Hotman 911 ibunya datang, terus dia cerita, saya viralkan, langsung aparat langsung ditangkapin semua. Dan pihak Gontor akhirnya mengakui memang ada korban penganiayaan bukan karena sakit, kayak begitulah. Karena ibu korban itu ongkosnya pun nggak ada dari Palembang ke Gontor. Juga memperjuangkan rakyat kecil ya Bang?
Udah gua ngomong tadi bolak-balik nanya lu doang. Bang Otman, ada gitu bang peluang terhadap orang tua dari empat pelaku ini? Enggak, orang itu belum bisa karena ini pelaku tindak pidana kan bukan orang tua. Menelantarkan anak seperti ini belum termasuk dianggap tindak pidana. Ya. Oke, udah ya? Udah? Oke. Ya. Apalagi? Nggak ada gosip hari ini. Sedikit aja nih. Apa itu? Dia lagi menghadapi persidangan. Tentang Rasman seperti apa nih bang? Ya oke, tentang Rasman yang saya dengar yang di Medan dugaan ijazah palsu sudah naik ke penyidikan di Medan. Laporan dari Samsul ya yang di Medan sudah naik ke penyidikan. Ya, yang laporan saya kita harapkan segera. Pokoknya Rasman nggak boleh lepas dari hukum. Gua akan kejar kemanapun. Hai botak. Oke? Nggak akan. Dan Rasman mengatakan bahwa seolah-olah saya takut sama dia. Justru waktu pertemuan di Mabes itu kan keharusan kalau undang-undang ITE kan harus ada formalitas berdamai. Yang duluan ngegos itu gua karena apa? Waktu saya masuk dia sudah ada puluhan laki-laki di sampingnya. Iya kan? Saya hanya memang saya hanya 2 bodyguard, itu wajar, memang saya kemana-mana ada bodyguard. Begitu saya masuk, saya yang duluan. Ngapain gua damai sama si botak ini? Jadi yang ngegas duluan gua. Jadi nggak mungkin gua takut sama, botak, gua nggak takut sama lo, oke? Dan Video viral nih bang. apa? Video viral, suami bacok istri hampir nggak. Nanti kasihkan buat saya. Seperti apa gitu bang? Nanti kan ada buat saya. Mana asli gua mana? Itu Pak. Udah naik mobil, kau naik mobil sana ya. Aku mau bawa apa? Depan putih. Bawa dia. Oke. Lama sih bang. Yuk, makasih bos. Nomor handphonenya udah? Udah bang. Makasih Pak ya. Nanti di WA Makasih ya, Pak, ya. Kapolres katanya. Iya, makasih. Yuk. Sebentar, Pak.